Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang tumbukan elastis sempurna. Terlebih dahulu kita ingat kembali tentang hukum kekekalan momentum, yaitu bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Ya, kita lihat animasinya. Ya, ini terjadi tumbukan, maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Ya, itu bunyi hukum kekekalan momentumnya. Ya, kita lihat ini sebelum tumbukan, berarti ini masih V1, ini V2. Ya, arahnya saling mendekat. Kemudian ini posisi saat tumbukan, kemudian ini setelah tumbukan. Nah, kita lihat persamaannya bahwa P1 ditambah P2 akan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, di mana P adalah momentum sebelum tumbukan dan P aksen momentum sesudah tumbukan. Kalau disertakan dengan rumus momentumnya, M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Inilah hukum kekekalan momentum. Berikutnya sekalian, kita lihat jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan elastis sempurna. Yang kedua, tumbukan elastis sebagian. Yang ketiga, tumbukan elastis sebagian pada benda jatuh bebas. Dan yang keempat adalah tumbukan tidak elastis sama sekali. Keempat inilah yang nanti akan kita bahas pada pokok bahasan momentum dan impuls. Untuk pertemuan ini, pembahasan kita batasi pada poin 1 dan 2, yaitu tumbukan elastis sempurna dan tumbukan elastis sebagian. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tumbukan elastis sempurna. Pada tumbukan elastis sempurna berlaku satu hukum kekekalan momentum. Ya, kita lihat. Ya. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini pada tumbukan elastis sempurna yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik, bahwa jumlah EK benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah EK sesudah tumbukan. Ini berlaku. Dan yang ketiga, pada tumbukan elastis sempurna berlaku juga nilai koefisien elastisitas atau koefisien restitusi atau diberi simbol E pada tumbukan elastis sempurna berlaku seperti ini.
E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dengan V1 dikurang V2 sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan elastis sebagian. Ciri dari tumbukan elastis sebagian adalah memiliki nilai koefisien restitusi E lebih besar 0 dan E lebih kecil daripada 1. Ya. Ini artinya ada energi yang hilang saat tumbukan terjadi, sehingga jumlah EK sesudah tumbukan lebih kecil dari jumlah EK sebelum tumbukan karena ada energi yang hilang. Ya. Nah, jika koefisien restitusinya E sama dengan 1, ini disebut dengan tumbukan elastis sempurna. Jika E sama dengan 0, tumbukan tidak elastis sama sekali. Dan jika di antara E lebih besar daripada 0 dan E lebih kecil daripada 1, berarti tumbukan elastis sebagian. Nah, berikutnya kita lihat pada tumbukan elastis sebagian juga berlaku hukum kekekalan momentum. Ini berlaku juga ya. Hukum kekekalan momentum M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dan yang kedua, persamaan koefisien restitusinya lebih kecil daripada 1. Ya, berikutnya kita lihat tumbukan elastis sebagian pada benda jatuh bebas. Ya, mari kita perhatikan animasinya anak sekalian. Ini benda jatuh bebas dari ketinggian H1, kemudian terpantul dengan tinggi yang lebih rendah dari tinggi yang pertama. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena tumbukannya elastis sebagian antara bola dengan lantai, sehingga ada energi yang hilang, maka bola dipantulkan pada ketinggian yang lebih rendah pada pemantulan berikutnya. Ya, kita lihat bahwa E sama dengan negatif V1 dikurang V2, V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dengan V1 dikurang V2. Ya. Nah, kita lihat pada peristiwa ini bola bertumbukan dengan lantai yang diam. Jika kecepatan bola V1, maka kecepatan lantai V2 sama dengan 0. Ini terjadi tumbukan antara bola dengan lantai, maka V1-nya ada, yaitu bola, V2-nya adalah 0 karena lantainya diam. Maka V2 aksen juga 0, sehingga kita buat jadi persamaannya seperti ini. Kita masukkan angkanya jadi ini, bahwa V1 aksen dikurang 0 dibagi dengan V1 dikurang 0 juga, sehingga E menjadi negatif V1 aksen dibagi dengan V1. Nah, kita lihat anakku sekalian, bahwa V1 itu adalah kecepatan bola saat sebelum menembus lantai adalah kecepatan GJB, gerak jatuh bebas yang besarnya seperti ini. Ya, bahwa V1 sama dengan akar 2GH1. Ya, berarti V1 sama dengan akar 2GH1. Berarti V1 aksen sama dengan akar 2GH2. Nah, ini diambil dari rumus GJB, gerak jatuh bebas. Ya, bahwa V sama dengan akar 2GH. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan asalnya, E sama dengan negatif V1 aksen dibagi dengan V1 akan menjadi seperti ini. Ya, sehingga kalau akarnya kita bagi, kita coret, maka akan menjadi, ya, akan menjadi 2G-nya kita coret juga akan menjadi persamaannya H2 dibagi dengan H1 sama dengan H3 ditambah H2 dan seterusnya. Ya, ini jadi persamaannya berlaku nih seterusnya.
H1 tinggi bola pertama kali dijatuhkan. H2 pemantulan pertama, tinggi pemantulan pertama. H3 tinggi pemantulan kedua. Ya. Kemudian kita lihat contohnya sekarang. Benda A bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Menumbuk benda B bermassa 1 kg yang diam. Jika tumbukan kedua benda lenting sempurna, maka kecepatan benda pertama dan kedua saat setelah tumbukan adalah, anak sekalian kita lihat. Ini benda A, ini benda B diam. Berarti di sini A, ini VA. VA sama dengan 3 meter per sekon. Ini VB, ini A, ini B. PB-nya 0. Oke. Kita lihat MA. MA-nya 2 kg. MB-nya 1 kg. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah VA aksen dan VB aksen. Nah, yang pertama anak sekalian, berlaku hukum kekekalan momentum. MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Kita masukkan angkanya. MA-nya 2, berarti 2 dikali dengan VA-nya 3. Ditambah MB-nya 1, VB-nya 0. Ini berarti MA-nya 2, VB aksen yang dicari. Ditambah 1, ini V aksen, V aksennya dicari. N1 VB aksen yang dicari. Oke. Berarti ini 6 tambah 0 sama dengan 2VA1, 2VA aksen ditambah VB aksen. Kita buat persamaannya menjadi 2VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 6. Ini menjadi persamaan pertama. Berikutnya kita gunakan koefisien restitusi pada tumbukan elastis sempurna, bahwa I sama dengan negatif VA aksen dikurang VB aksen dibagi dengan VA dikurang VB sama dengan 1. Negatifnya kita pindahkan ke sini menjadi VA aksen min VB aksen per VA min VB sama dengan min 1. VA aksen dan VB aksen dicari, min VB aksen per VA nya tadi berapa? VA nya 3, VB nya 0 dengan min 1, sehingga VA aksen dikurang VB aksen sama dengan min 3 kali min 1 jadi min 3. Ini persamaan ke 2. Nah, selanjutnya aku sekalian, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Tadi persamaan 1 ini adalah 2 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 6. 2 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 6. Persamaan 2 nya VA aksen min VB aksen sama dengan min
3. Kita hilangkan VB aksennya jadi ditambah. Ini jadi 3. V aksen ini habis. Ini menjadi 3. Maka V aksen adalah 3/3 dengan 1 meter per sekon. Nah, berikutnya karena V aksen sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke persamaan yang 1 atau 2, terserah kita. Kita pilih, kita masukkan ke persamaan yang kedua, yang ini. Ya, yaitu VA aksen, VA-nya adalah 1 min VB aksen sama dengan min 3. Maka min VB aksen sama dengan min 3 min 1. Jadi min VB aksen sama dengan min 4, maka VB aksennya adalah 4 meter per sekon. Jadi VA aksennya 1, VB aksennya 4. Kita lihat. VA aksennya 1, VB aksennya 4, isinya yang C. Ya. Demikian aku sekalian untuk menyelesaikan soal-soal momentum dengan tumbukan elastis sempurna selalu menggunakan persamaan 1 dari hukum kekekalan momentum dan persamaan kedua dari persamaan koefisien restitusinya, kemudian baru dieliminasi. Berikutnya kita lihat contoh soal yang terakhir. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter di atas tanah. Jika tumbukan dengan elastis sebagian E-nya 0,2, kecepatan pantul benda setelah tumbukan adalah, kita tahu bahwa E sama dengan min V1 aksen dibagi dengan V1 pada benda jatuh bebas pada tumbukan elastis sebagian. Ya, sama seperti ini. Nah, V1-nya kita bisa cari dengan rumus GJB akar 2GH1, berarti akar 2 kali 10 kali 80 sama dengan 1600, akar 1940 meter per sekon. Karena E-nya adalah 0,2, maka di sini jadi E sama dengan negatif V1 aksen yang dicari, V1-nya adalah 40 sama dengan 0,2. Berarti di sini V1 aksen negatif 0,2 kali 40 sama dengan negatif 8 meter per sekon. Tanda negatif itu berarti benda kecepatannya ke atas. Jadi 8 meter per sekon. Ya, 8 meter per sekon pakai kuadrat. Yang C. Demikian anakku sekalian pembahasan kita tentang tumbukan elastis sempurna. Selanjutnya mari kita berlatih soal. Silakan di pause video ini dan kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kerjakan juga nomor 3 dan nomor 4. Di pause kembali dan selamat mengerjakan. Demikian, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.